Saudaraku, saya mau katakan, Natal adalah solusi terbaik untuk menguduskan kita. Saudaraku, tidak ada satupun yang membebaskan kita dari dosa. Saudaraku, persembahan dan korban yang disampaikan oleh para imam pada zamannya hanya mampu menutup dosa, bukan menghapuskan dosa. Oleh karenanya, solusi yang terbaik yang Tuhan tawarkan adalah kelahiran juru selamat bagi manusia yang kita sebut Natal. Saudaraku, mengapa harus Natal? Karena Tuhan melihat bahwa dosa kita sangat serius, maka Dia mengirim Tuhan Yesus, anak yang dikasihinya, untuk menyelesaikan dosa kita melalui kelahirannya dan kematiannya di kayu salib. Hal ini karena dosa manusia sangat serius dan tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan dosanya sendiri, tetapi harus diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan cara turun ke dunia sebagai manusia yang kudus dan tidak berdosa. Saudaraku, inilah yang saya sebut Natal sebagai solusi untuk menguduskan kita. Saudaraku, kita harus kudus agar bisa diampuni dari dosa-dosa kita dan mendapat keselamatan dari Tuhan. Saudaraku, apa yang kita alami ketika kita tidak dikuduskan? Yang pertama, kita selalu rendah diri dan tidak percaya diri. Saudaraku, ketika kita dikuasai oleh dosa, maka kita selalu hidup dalam ketakutan seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden saat memakan buah pohon pengetahuan dan berdosa di hadapan Tuhan. Saudaraku, saat Tuhan mencari mereka, maka mereka bersembunyi. Tetapi ketika kita dikuduskan, kita dibenarkan dan tidak dikuasai dosa lagi. Saudaraku, dosa membuat seseorang memiliki rasa harga diri yang rendah. Alkitab berkata dalam Amsal pasal 14 ayat 34, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Yang kedua, dosa selalu membawa pada kekhawatiran. Saudaraku, kita selalu berpikir bahwa kondisi saat ini, misalnya kita sedang sakit sebagai akibat dosa masa lalu, dan berpikir bahwa ini adalah dosa masa lalu. Tetapi ketika kita tahu kita sudah dibenarkan, maka kita bisa terbebas dari kekhawatiran yang berasal dari setan, dan kita bisa berkata, setan, kau tidak punya kuasa, dan kita berhak menerima segala mujizat, kesembuhan, pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, dan kemenangan atas segala permasalahan kita. Yang ketiga, dosa menghambat hubungan intim kita dengan Tuhan. Saudaraku, ketika kita berdoa tetapi tidak membereskan dosa-dosa kita sehingga hubungan intim dengan Tuhan terhambat dan doa-doa kita seperti tidak didengar oleh Tuhan. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku, ketika kita dikuduskan, maka kita mendapat yang pertama, kekuatan. Saudaraku, ketika kita dikuduskan, maka kita mendapat kekuatan dalam menghadapi berbagai musim kehidupan kita, karena kita tahu
Tuhan beserta kita. Yang kedua, keberhargaan. Saudaraku, ketika kita dikuduskan, maka kita dipisahkan dari dosa dan menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Berbeda dengan orang yang berdosa yang selalu melanggar firman Tuhan. Yang ketiga, sukacita. Saudaraku, ketika kita dikuduskan, maka kita mampu merasakan sukacita karena bisa menghargai diri kita sendiri ketika kita hidup dalam kebenaran. Yang keempat, pengangkatan. Saudaraku, orang-orang dikuduskan diangkat derajatnya oleh Tuhan. Efesus pasal 5:26 berkata, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudaraku, tanpa kekudusan, maka kita tetap terjerat dalam ikatan dosa dan tidak akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Saudaraku, melalui Natal, kita dikuduskan dan memperoleh kekuatan, keberhargaan, sukacita, dan diangkat derajatnya oleh Tuhan. Selamat Natal, selamat memperoleh kekudusan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin. Immanuel.